Bersama kami dalam segmen Public Corner di Whiteshot Metro TV yang sore hari ini membahas tema industri hulu migas dan penggerak ekonomi. Saya akan kembali Pak Gede melanjutkan tadi perbincangan kita. Pak Gede, untuk mendapatkan cost recovery itu sendiri harus ada kategorinya ekonomis atau tidak untuk dikembangkan. Kategorinya sendiri yang ekonomis seperti apa, Pak? Ya, jadi begini. Kalau kegiatan eksplorasi tersebut menemukan cadangan, kemudian kita evaluasi cadangan tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan. Itu memang ada hitung-hitungan, dia harus investasi berapa banyak, kembalinya berapa lama, dan lain sebagainya ya. Nah, di situ kita akan evaluasi. Kalau misalkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan lapangan ini layak untuk dikembangkan, maka dia akan beralih statusnya dari masa eksplorasi menjadi masa eksploitasi atau masa produksi. Itu ada namanya plan of development. Dia harus mengajukan dokumen ini untuk bisa mengembangkan lapangan tersebut. Nah, di sini nanti akan diatur berapa bagian dia, berapa bagian pemerintah, apa saja yang akan dia kerjakan, bagaimana caranya, berapa lama, dan sebagainya lah. Nah, di situ kemudian kita akan memberikan persetujuan jika memang setuju, jalan itu, dikembangkan lapangan tersebut. Oke. Kalau terkait pihak perbankan sendiri, Pak Anton, eksplorasi di tahap ada pembiayaan ya Pak ya, kalau dari perbankan nasional. Apakah ini terkait dengan resiko yang sangat tinggi? Ya betul, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gede, bahwa memang dari sisi perbankan juga kita harus melihat dari kelayakan proyek. Jadi setelah mereka tahap ada plan of development yang mereka keluarkan, kemudian kita bisa hitung mitigasi risiko daripada repayment capacity-nya. Dari situ baru kita bisa buat analisa untuk sektor pembiayaan daripada K3S tersebut. Jadi memang sudah harus ada dasar daripada proyek itu memang feasible untuk kita biayai. Baik, Pak Gede, kalau terkait dengan penemuan sumur-sumur baru di Indonesia, tahun ini sendiri ada berapa sumur baru yang ditemukan, Pak? Bukan ditemukan, akan dibuat. Ya, ada. Tahun ini itu ada sekitar 1.200. Tahun depan sekitar 1.500 sumur. Jadi kalau itu bisa dikerjakan, tentunya kita akan bisa menambah produksi untuk menutupi pengurangan yang terus kita ambil. Di sisi lain juga akan ada penambahan cadangan khususnya dari pemboran eksplorasi. Nah, tadi disampaikan bahwa memang untuk bisa melakukan eksplorasi memang mereka harus membawa modalnya sendiri. Jadi si penggarap tersebutlah yang harus membawa semua kebutuhan yang dia perlukan untuk melakukan eksplorasi tersebut. Dan nanti baru akan kita kembalikan jika eksplorasi berhasil. Oke. Kalau kendala-kendala yang dialami industri hulu migas sendiri seperti apa sih Pak? Apa kendala terbesarnya? Ini yang kami harapkan sekarang. Jadi dari tahun ke tahun, kendalanya selalu kegiatan eksplorasi tersebut tidak pernah terrealisasi lebih dari 55%. Umumnya di bawah itu, eksplorasi ya. Kalau yang eksploitasi, pemboran eksploitasi umumnya tercapai atau mendekati angka yang ditargetkan. Nah, eksplorasi ini kita mengharap betul dari dukungan para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah di mana dia bekerja, begitu ya, pemerintah daerah, juga masyarakat, juga instansi-instansi terkait lainnya. Kita sangat berharap, dan saya kira pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang serius untuk hal tersebut. Jadi di bawah koordinasi Menteri Perekonomian gitu misalkan, kita sedang menggalang sinergi antara instansi tersebut yang nanti akan dituangkan dalam semacam service level agreement begitu ya, yang mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk kegiatan eksplorasi ini dapat berjalan dengan lancar, dengan cepat begitu, sesuai dengan target yang kita inginkan, sehingga apa yang diharapkan peningkatan cadangan khususnya dapat kita upayakan gitu ya. Dan itu mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami hal tersebut, karena sekali lagi tanpa eksplorasi maka akan sulit sekali melakukan peningkatan produksi, karena eksplorasi adalah ujung tombak kita untuk bisa menemukan cadangan-cadangan baru. Baik, kalau dari sisi perbankan sendiri, adakah target perbankan nasional, terutama khususnya dalam hal ini Bank Mandiri, terkait dengan industri hulu migas ini sendiri, Pak? Jadi kami memang sudah berkomit dan fokus betul untuk bisa ikut mengembangkan industri hulu migas. Dengan Bank Mandiri yang mempunyai jaringan cabang yang begitu luas, tentunya kita mempunyai kesempatan yang luas untuk bisa ikut berkiprah untuk mengembangkan ekonomi daerah di mana wilayah kerja migas itu dikembangkan. Juga tahun ini juga kami kembangkan teknologi IT, investasi sampai di atas 15 juta US. Antara lain adalah untuk mendukung kesiapan kita melayani industri hulu migas, termasuk dengan vendor-vendor di hulu migas. Dan bukan hanya pembiayaan, tapi
jasa layanan untuk transaksi, kemudian trade service, kemudian juga sampai dengan bisnis turunannya itu kita siap untuk dukung, dan rata-rata memang pertumbuhannya di atas 30% per tahun yang kita laksanakan saat ini. Baik. Angka yang sangat tinggi. Angka sangat fantastis sekali. Nah Pak, terkait dengan kinerja SKK Migas sendiri, Pak Gede, kira-kira ke depannya tahun 2014 apakah optimistis akan lebih baik? Target ke depan tentu makin sulit. Jadi makin tahun memang kita akan bekerja dalam situasi yang, apalagi tahun depan kan tahun politik gitu ya. Tapi kita berusaha meyakinkan para investor tersebut bahwa apapun yang akan terjadi, bisnis industri migas ini terus akan berjalan. Dan kita sudah mengalami pemilu kan berkali-kali, dan saya kira juga mereka paham akan situasi kita. Jadi dari anggaran yang mereka sampaikan di pembahasan kemarin yang baru saja kami selesaikan, tahun 2014 mereka masih akan komit dengan investasi yang juga tetap tinggi. Jadi tidak ada kita melihat gejala penurunan investasi. Mereka masih sangat antusias untuk terus melakukan investasi di Indonesia, dan tentunya ini kita sambut dengan baik begitu ya, dan mudah-mudahan gayung yang disampaikan oleh industri migas ini juga bisa disambut oleh para pemain di industri tersebut, dari mulai perkeuangan, sektor jasa, sektor barang begitu ya, sehingga kita bersama-sama bisa menikmati hasil yang akan dicapai dari investasi tersebut. Baik, Pak Gede Pratnyana dan Pak Anton Zulkarnain, terima kasih banyak atas waktu dan perbincangannya sore hari ini. Mudah-mudahan harapan tersebut dapat tercapai. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam segmen Public Corner di Wacot Metro TV. Saya Isyana Bagus Loka undur diri, namun jangan kemana-mana, karena usai jeda pariwara, Wacot masih akan kembali untuk Anda.